Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Kali ini nih, kita langsung aja nyelam ke bab 6 ya. Judulnya Rumus Kemanusiaan, ya. Dari buku Mark Manson, Everything is Fucked. Nah, ini dia, sumber ini ngajak kita melihat idenya Immanuel Kant. Katanya sih soal gimana hidup bermoral, tapi nggak harus selalu ngandelin harapan. Siap nggak nih kita gali bareng? Oke, mari kita bongkar pelan-pelan ya. Misi kita kali ini, coba pahamin argumennya Kant soal apa itu kedewasaan psikologis, sama prinsip dasar gimana sih seharusnya kita memperlakukan satu sama lain. Bab ini kan mulai ngenalin Immanuel Kant nih. Kenapa dia jadi penting banget di sini ya? Apa sih idenya soal dasar moralitas yang katanya nggak perlu nyender ke harapan atau agama gitu? Betul sekali. Jadi, Kant ini ngajuin sesuatu yang ya bisa dibilang agak beda lah pada masanya. Intinya tuh kita bisa kok bertindak benar, bermoral hanya dengan akal budi kita. Nggak perlu tuh janji surga atau takut neraka. Dia punya prinsip kunci, namanya rumus kemanusiaan. Gini bunyinya, perlakukan kesadaran mau, itu kesadaran kamu sendiri atau orang lain, selalu sebagai tujuan itu sendiri. Jangan pernah cuma jadi alat buat mencapai tujuan lain. Intinya sih menghargai martabat setiap orang gitu aja, secara hakiki. Tujuan bukan alat. Kedengarannya simpel tapi dalam ya. Nah, di buku ini kan Manson nyambungin ide Kant ini sama tingkat kedewasaan. Gimana tuh persisnya hubungannya? Antara menghargai kesadaran sebagai tujuan sama jadi dewasa secara psikologis. Nah, ini sambungan yang menarik banget. Manson itu ngebagi kedewasaan jadi 3 tahap gitu. Mulai dari, Masa kanak-kanak. di tahap ini, hidup kita itu kayaknya cuma didorong prinsip seneng dan sakit aja. Semua hal, orang, benda, itu ya cuma alat buat dapetin kesenangan atau ngehindarin rasa sakit. Contohnya kayak gimana tuh? Biar gampang bayanginnya. Ya, contoh paling gampang anak kecil megang kompor panas. Langsung belajar kan, oh sakit, gak enak. Atau ngerebut mainan temennya cuma karena pengen saat itu juga. Nggak mikir panjang, semuanya demi kepuasan instan. Oke, itu masa kanak-kanak, terus naik tingkat ke? Masa remaja. Nah, di sini kita mulai belajar soal aturan, sebab akibat, negosiasi sosial, tawar-menawar gitu. Jadi udah mulai ngerti konsekuensi ya? Iya, tapi tindakannya itu masih transaksional banget, masih kayak alat untuk mencapai hasil, tapi lebih canggih dikit lah. Contohnya? Misalnya, nih, jujur. Tapi jujurnya karena biar dipercaya orang atau supaya nggak kena marah. Bukan karena nilai kejujuran itu sendiri yang penting buat dia. Masih ada udang di balik batunya gitu. Paham. Jadi masih hitung-hitungan ya? Terus, tahap terakhir? Nah, puncaknya itu masa dewasa. Ini level di mana kita bertindak itu berdasarkan prinsip. Tanpa syarat. Nilai itu sendiri yang jadi tujuan. Bukan lagi cuma hasilnya. Wah, ini kayaknya ideal banget ya. Contohnya gimana tuh? Ya, misalnya, milih buat tetap jujur meskipun kondisinya sulit, atau mungkin malah merugikan diri sendiri. Atau nggak mau nyontek atau nipu, bukan cuma karena takut ketahuan, tapi karena emang rasa itu salah. Udah jadi prinsip. Mencapai tahap dewasa ini penting banget. Karena ini yang memungkinkan kita bertindak berdasarkan nilai-nilai yang lebih tinggi, lebih abstrak. Kayak keadilan, integritas, nggak cuma reaktif atau transaksional aja. Tapi kedengarannya sih nggak semua orang nyampe tahap ini ya. Atau mungkin susah nyampenya. Apa sih yang biasanya ngehalangin kita buat jadi dewasa kayak gitu menurut buku ini? Nah, ini dia. Yang sering jadi penghalang, kata Manson, itu keengganan kita buat ngadepin rasa sakit. Atau gagal, atau sekedar nggak nyaman secara emosional. Jadi kita cenderung ngehindar gitu ya? Betul. Kita maunya nyaman terus. Padahal, justru pengalaman-pengalaman sulit itulah yang sebenarnya bisa dorong kita keluar dari pola pikir kanak-kanak yang cuma nyari enak, atau pola pikir remaja yang transaksional tadi. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, seberapa sering sih kita ngehindarin ketidaknyamanan, padahal mungkin justru di situ ada kunci buat kita tumbuh. Benar juga ya. Kalau kita balik lagi ke rumus kemanusiaan tadi, tujuan bukan alat, ini jadi bikin makin jelas ya kenapa tindakan kayak bohong, nipu, atau bahkan kekerasan itu ya salah secara moral dalam kerangka Kant. Misalnya bohong, itu kan kita jelas-jelas pakai kesadaran orang lain, kepercayaan dia, sebagai alat aja buat capai tujuan kita sendiri. Kita nggak menghargai dia sebagai tujuan, sebagai individu utuh yang punya hak atas kebenaran. Tepat sekali.
Dan ini penting buat Anda, buat kita semua, karena rumus kemanusiaan ini nawarin semacam, kompas moral internal. Yang nggak bergantung sama harapan-harapan di luar sana. Kayak, wah nanti masuk surga, atau nanti dunia jadi utopia. Kayak gitu. Ini etika buat bertindak baik di sini dan saat ini. Implikasinya juga dalam loh. Dengan kita belajar memperlakukan kesadaran diri kita sendiri sebagai tujuan, bukan sebagai alat buat cari kepuasan sesat atau validasi orang lain, secara alami, cara kita memperlakukan orang lain juga akan membaik. Efeknya bisa berantai gitu. Menarik. Manson juga ngaitin ini sama isu-isu zaman sekarang ya, yang dia sebut krisis kedewasaan modern. Dia ngelihat beberapa fenomena ekstremisme ini, kita sampaikan netral ya sesuai sumber, baik kiri maupun kanan, itu sebagai cerminan pola pikir yang belum matang tadi. Fokusnya jadi ke ngehindarin rasa sakit buat kelompoknya sendiri, atau ngejar tujuan kelompoknya pakai cara apa aja. Bahkan kalau itu artinya harus ngelihat orang atau kelompok lain cuma sebagai alat atau penghalang doang. Ya, ini ngasih perspektif baru ya. Jadinya perdebatan-perdebatan panas yang kita lihat, mungkin akarnya bukan cuma sekedar beda ideologi, tapi juga bisa jadi soal tingkat kedewasaan psikologis masing-masing pihak dalam menyikapi perbedaan itu sendiri. Mungkin tantangan mendasar kita sekarang ini bukan melulu soal kiri lawan kanan, tapi lebih ke pertarungan antara pendekatan yang matang, yang berprinsip, hargai proses, hargai martabat lawan bicara, versus pendekatan yang nggak matang, yang impulsif, reaktif, dan ngelihat hasil akhir sebagai segalanya. Pokoknya tujuan tercapai, cara nggak penting. Oke, jadi kalau dirangkum nih, intinya apa ya dari bab 6 ini? Rumus kemanusiaan Kant ini disajikan sebagai alternatif dasar moralitas yang kuat ya, yang akarnya itu dari akal sehat kita sendiri, dari kedewasaan psikologis, dan dari rasa hormat mendasar pada kesadaran sebagai tujuan. Nggak peduli apa keyakinan kita soal masa depan atau harapan lainnya. Gitu ya? Betul. Kurang lebih begitu kesimpulannya. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda di rumah, kalau inti dari rumus kemanusiaan ini adalah memperlakukan kesadaran punya kita dan punya orang lain sebagai tujuan, bukan sekedar alat, gimana ya caranya kita bisa mulai menerapkan ini secara lebih nyata dalam interaksi kita sehari-hari? Mungkin dalam cara kita komunikasi di media sosial, atau dalam ekspektasi kita ke rekan kerja, ke pasangan, bahkan ke diri sendiri. Kira-kira apa ya tantangan terbesar buat mencoba hidup dengan prinsip ini di dunia yang seringkali kerasa, transaksional banget dan orientasinya hasil melulu? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.